mahar yang ideal. Yang namanya mahar atau disebut dengan mas kawin, ini adalah pemberian seorang laki-laki kepada calon istrinya yang mau dia nikahi. Ini merupakan syarat dalam pernikahan. Namun ada di suatu tempat yang namanya mahar ini seolah-olah harga seorang perempuan. Kadang-kadang orang tuanya ikut campur menentukan jumlah mahar yang harus diberikan seorang calon mempelai laki-laki kepada calon istrinya. Kadang-kadang memberatkan. Bahkan maaf dalam tanda kutip, ada yang sampai pernikahannya batal gara-gara pihak perempuan minta mahar yang terlalu tinggi. Sebetulnya bagaimana sih yang namanya mahar dalam Islam? Anda lihat di dalam surat An-Nisa ayat 4. Wa atun nisa saduqatihinna nihlah. Berikanlah kepada perempuan yang akan kamu nikahi mas kawin yang kamu berikan dengan penuh kerelaan hati. Tuh. Penuh dengan kerelaan hati. Artinya sesuai dengan kadar kemampuan si laki-laki. Tidak sedikit dalam tanda kutip. Karena mereka merasa gengsi, kalau calon suaminya memberikan mahar sedikit, dari pihak perempuan dikasih, nih, bawa, nih, jumlahnya sekian puluh juta, sekian ratus juta, padahal itu milik istri. Itu dalam Islam salah. Kok belum pernikahan ada kebohongan? Apa tidak takut selanjutnya pernikahan dilandasi dengan bohong? Itu salah. Bahkan di daerah tertentu ada beberapa adat seolah-olah kayak dibeli, ya kan dia, di Padang misalnya. Tapi sekarang masih berlaku nggak tuh acara begitu? Enggak lah, cuman seremonialnya aja mah, tapi sebenarnya enggak. Masya Allah, katanya kalau yang lebih tinggi sarjananya S1, S2, S3 itu lebih mahal. Ada S berapa? S neng. Ya. Masalah murah berarti. Es cendol. Pakai plastik. Masya Allah. Ini nyata loh. Ini nyata. Masya Allah. Yang namanya mas kawin ini bukan harga seorang perempuan. Kenapa? Yang namanya pernikahan bukan memperjualbelikan perempuan. Benar nggak? Jangan emaknya sok-sokan. Anak saya cantik. S2, S3, bayar sekian. Maaf, kalau saya ada pihak laki-laki mendingan mundur, capek ada. Iya. Maksa harus ngutang sana, ngutang sini, bahkan kadang-kadang menjadi dipamerkan. Maaf, saya pernah menyaksikan ada orang menikah, bawaannya itu uang ratusan ribu itu diputer-puter kayak bendera. Banyak, luar biasa. Kok pamer begitu? Ria. Itu salah dalam Islam. Yang namanya mahar itu merupakan syarat untuk pernikahan. Mahar tidak perlu mahal. Bahkan Rasul bersabda, seringan-ringannya mahar memberikan keberkahan buat perempuan. Mana perempuan yang mendapatkan keberkahan dari Allah? Yaitu perempuan yang meringankan maharnya. Artinya tidak memberatkan calon suaminya. Kalau saya berpikir, kalau calon menantu kita punya duit, mendingan juga buat modal hidup masa depan dia. Daripada buat kemewahan yang hanya sesaat. Yang banyak aneh lagi, maharnya mahal. Ternyata pas di belakang bukan tunai, ngutang.